Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video ini kita akan membahas tentang laknat atau kutukan yang Allah berikan terhadap bangsa Yahudi. Apa yang menyebabkan Allah murka dan hukuman apa saja yang diterima oleh bangsa Yahudi sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Mari kita simak penjelasan selengkapnya dalam video ini. Azab adalah siksaan atau hukuman yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya sebagai akibat dari kesalahan yang sedang atau pernah dilakukan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa cerita tentang azab terhadap kaum yang ingkar. Salah satunya azab yang diberikan kepada Bani Israel atau bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada manusia tentu bukan tanpa alasan. Apa yang Allah perintahkan kepada kita bertujuan agar kita memperoleh petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia sebelum kita menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Konsekuensi yang timbul jika kita melanggar apa yang Allah perintahkan yaitu mendapatkan dosa. Bahkan Allah juga bisa memberi azab kepada makhluknya yang ingkar. Hal inilah yang terjadi pada bangsa Yahudi. Laknat atau azab yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi disebabkan karena pelanggaran dan keingkaran mereka terhadap perintah Allah. Selain itu, laknat dan azab tersebut juga disebabkan karena bangsa Yahudi kerap menimbulkan kerusakan di muka bumi. Cerita tentang azab atau laknat Allah terhadap bangsa Yahudi dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya seperti yang termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kaum Bani Israel pernah dilaknat oleh Allah dan dikutuk menjadi kera yang hina. Hal ini dikarenakan mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Dalam ketentuan syariat agama Yahudi, hari Sabat atau hari ketujuh adalah hari di mana umat Yahudi tidak boleh melakukan apapun karena pada hari itu mereka diperintahkan untuk beribadah. Tetapi Bani Israel melanggar perintah tersebut. Bukannya beribadah, pada hari tersebut mereka malah pergi menangkap ikan. Ikan yang muncul pada hari Sabtu memang lebih banyak dibanding hari-hari biasanya. Dan Bani Israel tergoda oleh hal tersebut. Parahnya, setelah melakukan pelanggaran tersebut, Bani Israel tidak merasa bersalah sama sekali. Sebaliknya, mereka malah bangga karena telah mempermainkan Allah. Keingkaran kaum Bani Israel membuat Allah murka hingga Allah mengutuk mereka menjadi kera. Beberapa ulama berpendapat bahwa Bani Israel memang benar-benar dikutuk menjadi kera secara harfiah. Namun ulama lain juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dikutuk menjadi kera adalah mereka diubah menjadi kera yang tidak beranak, tidak makan, tidak minum, dan tidak dapat hidup lebih dari 3 hari. Kutukan menjadi kera terhadap Bani Israel ini juga dijelaskan dalam ayat lain, tepatnya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Bani Israel adalah kaum yang sangat bebal. Meskipun sudah berkali-kali mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap melanggar perintahnya, bahkan terkesan seperti meledek dan menantang. Karena itu, Allah mengubah hati mereka menjadi sekeras batu. Allah melaknat mereka menjadi layaknya kera yang hina dan terkutuk. Hati mereka berubah seperti kera sehingga tidak dapat memahami apa itu kebenaran. Mereka juga dijauhkan dari segala bentuk kebaikan. Sahabat Parsa Khalifah yang dimuliakan oleh Allah, selain menjadi kera, Bani Israel atau bangsa Yahudi juga pernah dilaknat menjadi babi. Hal ini termaktub dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 60. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.
Laknat atau azab ini diberikan karena Bani Israel atau bangsa Yahudi mengingkari kenabian. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada sejumlah orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya Abu Yasir bin Akhtab, Nafi' bin Abi Nafi, dan Ghazi bin Amr. Lalu mereka bertanya kepada beliau, "Siapa sajakah para rasul yang kamu imani?" Beliau pun berkata, "Aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri." Ketika beliau menyebutkan nama Isa, mereka mengingkari dan menolak kenabiannya dan sontak langsung berkata, "Kami tidak beriman kepada Isa dan tidak pula kepada orang yang beriman kepadanya." Azab atau laknat lainnya yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel dijelaskan dalam Quran, Surah Al-Maidah ayat 64. Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya, tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu, padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Diceritakan bahwa suatu hari, orang-orang Bani Israel melihat kaum muslimin hidup kekurangan. Melihat hal itu, mereka mengejek dengan mengatakan, "Tangan Allah terbelenggu." Ucapan tersebut tidak hanya tercela tetapi juga menghina Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menjadikan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Permusuhan itu tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kaum Yahudi akan selalu menyalakan api peperangan, fitnah dan keonaran. Tidak cuma sampai di sini, meskipun sudah berkali-kali melanggar perintah Allah dan mendapat teguran, Bani Israel atau bangsa Yahudi tetap membuat Allah murka, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Tetapi, karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ayat tersebut Allah menyinggung perihal janji. Menurut tafsir Buya Hamka, janji yang dimaksud dalam ayat ini berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Allah dengan Bani Israel. Bani Israel atau bangsa Yahudi berjanji akan mematuhi janji yang 5 perkara, dan Allah pun menyambut janji itu dengan janji pula bahwa Allah akan selalu bersama mereka dan kejahatan mereka akan dibentengi dan nikmat surga pun akan diberikan. Tapi tiba-tiba Bani Israel atau bangsa Yahudi mengingkari janji tersebut. Apa saja janji yang 5 perkara tersebut? Sesuai dengan penjelasan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Janji antara Allah dan Bani Israel antara lain sebagai berikut. 1. Janganlah kamu menyembah selain Allah. 2. Berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin. 3. Ucapkanlah kata-kata yang baik. 4. Dirikanlah solat. 5. Menunaikan zakat. Dari uraian-uraian ayat di atas tentang murka Allah kepada Bani Israel, kita dapat menyimpulkan kenapa Bani Israel atau bangsa Yahudi dilaknat oleh Allah. Selain bersikap bebal dan melanggar perintah Allah, mereka juga suka menantang, punya hati sekeras batu, tidak mau mengakui kenabian, dan gemar membuat kerusakan di muka bumi. Sikap itu bahkan tidak hanya ada di masa lampau, tetapi terus mereka lakukan sampai sekarang. Anak cucu bangsa Yahudi masih saja merasa bangga atas kesalahan yang diperbuat nenek moyangnya. Bahkan mereka cenderung membela dan mewarisinya. Nauzubillah min zalik.
Demikian video tentang kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Semoga sahabat Parsa Khalifah memperoleh hikmah dari video ini dan semoga kita semua dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami. Like dan share kepada teman dan kerabat. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.